Ini yang sudah jelas terjadi kan ada 2 pasang. Ya, Pertama adalah Pak Ganjar Pranowo, teman saya. nggak tahu dengan siapa. Nggak tahu dengan siapa, tapi sudah mendapatkan golden chance, golden seat Ya, dari PDIP. Kemudian yang sudah deklarasi dan sudah ada piagam kesepakatan itu Mas Anies, ya kan, atau Wan Anies. ya, Wan Anies. Wan Anies. Nah, Wan Anies ini kan sudah ada 3 partai yang membuat kesepakatan. Partainya Pak Julvan. Nggak lagi dong, saya udah mundur. Udah mundur. Udah mundur dong. Lagi cium-cium mau ke PKB, ke Golkar juga ini lebih lihat-lihat. Dengan senang hati kita ini. Iya. Ada Bang Julvan di situ. Segar suasana. Ada Nasdem, ada PKS, dan ada Demokrat. Kalau saya lihat narasinya itu kan masih berusaha untuk membangun dan melanggengkan narasi yang sifatnya itu narasi konfrontatif dan polarisasi. Polaritatif. Yang satu narasi cebong. Yang satu narasi kampret. Yang satu narasi sekuler. Yang satu narasi religius. Yang satu narasi status quo. Yang satu narasi perubahan. Nah, kalau kemudian Mas Anies dibagikan sebagai simbol perubahan, apa yang perlu diubah? Yeah. Kenapa? Karena pengusungnya itu adalah orang yang juga pernah berkuasa semua dan terlibat kekuasaan di Indonesia ini. Demokrat pernah memimpin koalisi, bahkan memimpin presiden 2 periode. Ditambah dengan Nasdem selama 10 tahun terakhir ini terlibat. Beda kalau kemudian Nasdem pada tahun 2014 newcomer sama sekali belum pernah berkuasa. Mengusung perubahan restorasi itu masuk akal. Kemudian PKS juga pernah bergabung menjadi koalisi pemerintah. Koalisi pemerintah selama 10 tahun zaman Pak SBY. Iya. Jadi ini apanya mau dianggap perubahan? Saat ini juga Nasdem masih ada di dalam pemerintahan saat ini. Gitu. Makanya dibilang orang bukan perubahan, berubah-ubah. Ya kan, kemudian yang sini dikatakan narasi. Ya ini kan nggak suasana membuat apa ya, membuat kita sebagai sebuah bangsa itu nggak nyaman. Nah, kami mencoba untuk meracik dalam arti membuat kreativitas baru, menghadirkan satu koalisi besar yang itu adalah alternatif, tidak cebong, tidak kampret, tidak sekuler, tidak religius, ya kan, tidak lagi pro status quo, tidak lagi perubahan. Kita ini semua bagian dari status quo. Tapi bahwa ada hal-hal yang baik dalam status quo, yuk kita lanjutkan. Ada hal-hal yang kurang baik, kita evaluasi, kita perbaiki. Untuk bersama-sama kita itu. Dan itu butuh kendaraan besar. Karena bangsa ini kan majemuk. Elemen sukunya majemuk. Elemen partainya majemuk. Elemen sosialnya majemuk. Nggak mungkin kita bisa kuasai sendiri. Jadi kira-kira koalisi yang mengusung Anies Baswedan ya, itu menggunakan isu persoalan perubahan ya. Itu kira-kira apa dasarnya mereka ini? Ya mungkin apa namanya perubahan dari 10 tahun terakhir ini. Tapi kan enggak juga. Ya kan, perubahan dari antitesa dari Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Tapi kan ada Nasdem di situ yang bagian dari 10 tahun ini. Yang kemudian ada juga Pak Anies, yang Pak Anies itu 1,5 tahun ada bagian dari menterinya Jokowi. Menteri Pak Jokowi juga di situ. Kan kita melihatnya secara holistik. Ya, saya katakan bahwa kemudian terjadi hari ini mencoba racikan baru ya itu bagian dari kreativitas yang bersangkutan, boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian ingin mencoba membuat diametral polarisasi yang sangat kuat bahwa ini adalah bagian dari perubahan menghadapi status quo, bagi saya ini membuat pemilih nggak nyaman. Nah, karena membuat pemilih nggak nyaman ini bagi saya ada peluang. Peluangnya apa? Kita menghadirkan sosok tengah yang tidak usah menghujat pada masa lalu. Ya kan? Kita mengevaluasi masa lalu sebagai bagian dari pembelajaran historical boleh. Tapi kita menatap ke depan. Dan itu yang akan kita bangun dalam poros alternatif ini. Nah, cuma memang figurnya poros alternatif ini poros koalisi besar. Poros koalisi besar yang kita gagas itu ingin kalau bisa adalah gabungan dari koalisi Indonesia
bersatu, yaitu Golkar, PAN dan P3. Ya kan, sayangnya dalam tanda petik P3 belum cerai dengan KIB tapi sudah nikah lagi dengan PDIP. Ya. Bisa dikatakan dalam tanda petik melakukan poligami politik, tanda petik ini. Nah, tanda petik gitu kan. Nah, sayangnya begitu. Kemudian bersama dengan KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Juga nanti kalau bisa ini 5 partai bergabung yang punya parlemen saat ini. Tapi ada repotnya ya. Misalnya, ya, ini kan 5 partai. Ya. P3 sudah mengusung Ganjar, kan gitu. Ya. Nah, sementara nanti 4 partai lain mengusung. Sudah. Kalau P3 udah ngusung Ganjar, siapa tahu kalau dengan 4 partai kan juga bagian masih besar juga. Iya, besar. Masih besar juga 4 partai ini. Setidaknya nanti koalisi terbesar yang ada dalam bangunan koalisi 3 kekuatan yang ada ini. Sini 3 partai, sini 2 partai, sini 4 partai misal. Ini cukup untuk dianggap sebagai gabungan koalisi besar. Ditambah kemarin PBB sudah juga gabung. Ya, Perindo gabung nggak? Perindo belum, tapi kan saya yakin juga dalam waktu dekat akan. Tapi Perindo udah gabung ke PDIP ya? Belum juga. Belum. Ya. Belum. PSI ya juga belum secara resmi mendukung mendukung itu juga belum juga. Ya. Masih ada waktu ini. Kira-kira waktu itu ketika P3 itu mengusung Ganjar itu ada pembicaraan nggak di dalam koalisi? Belum, tidak ada. Sama sekali nggak ada. Tidak ada. Tapi kan itu memang hak kedaulatan politiknya masing-masing ya. Iya. Memang tidak ada kewajiban harus ngomong dengan anggota koalisi. Tapi etikanya kan harusnya ngomong etika. Tapi ya sudahlah. Karena ini sudah keputusan, kita hormati. Ya. Tinggal nanti kita yakin selama belum mencabut tanda tangan di sini, berarti yang bersangkutan masih di sana. Sekarang memang di dalam KIB sendiri terjadi tarik menarik. Yang Golkar ingin yuk kita bareng-bareng ke gabung dengan KKIR, koalisi besarnya itu. Sebaliknya yang pengertian P3, koalisi besar yuk kita bareng-bareng gabung dengan PDIP. Kan sama-sama koalisi besar begitu juga. Tapi kan kalau menggabung ke dalam PDIP kan sama-sama kita ada di dalam satu front yang bagian dari front polarisasi tadi itu. Ya. Sementara semangat kita ingin di tengah, tidak ingin menjadi bagian dari front polarisasi. Kecuali kalau front polarisasi hanya terpadu cuma 2, udah nggak ada pilihan lain, mau gimana lagi? Kalau cuma hanya 2. Jadi kalau gitu front yang non polarisasi ini kira-kira arahnya ke Prabowo. Titik temunya ada di Pak Prabowo. Titik temu ya. Ada di Pak Prabowo dengan harapan karena presidennya sudah dari KKIR, maka wakil presidennya dari KIB. Nah, tinggal di sini nanti kata kuncinya adalah perundingan antara Golkar sama PAN. Maksudnya PAN mau jadi wapres juga? Ya, PAN kan sudah mengusungkan juga. Oh, Erick Thohir. Ya, untuk menjadi salah satu alternatif wakil presiden itu. Ya tinggal ngobrol-ngobrol lah ya. Ya. Itu sebenarnya nggak sulit, ya. Harusnya nggak sulit, ya kan? Harusnya nggak sulit karena kan chemistry udah kebentuk dan sama-sama ada dalam bagian koalisinya Pak Jokowi, ya kan? Masing-masing sudah tahu maunya apa. Ibarat game teorinya itu sudah ketemu clue-nya lah. Pressure dilemanya itu udah ketemu kalau kita belajar teori game teorinya begitu.